pada Excel BI itu adalah fitur tambahan yang memang sudah terdapat pada aplikasi Excel. Oke. Kembali lagi dengan saya Diah Ayu Astriani di Bincang Santai NF Komputer di bulan Oktober. Apa kabar nih semua sahabat NF Komputer? Udah pada nungguin Bincang Santai NF Komputer apa belum? Aku nunggu join sahabat NF Komputer yang lain dulu kali ya, biar kita rame baru nanti kita akan mulai. Oke, sudah ada 3, kita sapa. Halo, Jody Alhadi, Sete Melka, Reza, Rika Febrina. Hai, thank you udah join nonton live IG kita. Jangan lupa ajak teman-temannya, kasih tahu bahwa kita akan live. Narasumbernya siapa? Penasaran? Narasumbernya itu adalah salah satu pengajar dari NF Komputer, namanya Pak Hafiz Atamim. Nanti kita akan ngebahas tentang rahasia dapur Excel BI, bagaimana mengolah jutaan data menjadi strategi pasar. Oke, sedikit info. Seperti biasa, kita akan mengadakan giveaway untuk penanya terbaik yang akan dipilih oleh tim kita. Nanti ada 2 orang. Jumlah giveaway-nya itu ada 100.000, jadi 50.000 per orang. Nanti kalau misalnya pertanyaannya terbaik, banyak nanya, aktif, nanti akan dipilih oleh tim kita. Kemudian bisa dapat OVO, GoPay, bisa ditransfer ke situ. Jadi jangan lupa siapin pertanyaan terbaik kalian. Sip, ajak teman-teman yang lain untuk nonton live IG kita sore hari ini. Mungkin langsung aja aku akan ajak Pak Hafiz untuk join. Oke, jangan lupa siapin pertanyaan yang seru dan terbaik yang akan ditanyakan ke Pak Hafiz, nanti akan saya bacakan. Assalamualaikum Pak Hafiz, gimana kabarnya nih Pak? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Pak Hafiz, gimana nih sekarang kesibukannya lagi apa nih Pak? Saya sebagai pengajar di NF Komputer, kesibukan saya saat ini saya lagi ngoprek makro programming Excel, itu Mbak Dia. Oke. Mungkin dari sahabat NF Komputer yang udah join ini mungkin pernah ada yang jadi murid Pak Hafiz atau fansnya Pak Hafiz mungkin ya, siapa tahu ada yang join. Oke. Pak Hafiz, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join di live IG kita Bincang Santai pada sore hari ini. Aku mau info lagi untuk yang baru join, untuk siapin pertanyaan terbaik kalian yang nantinya akan dipilih oleh tim kita, yang kalau misalnya dipilih nanti bisa dapat giveaway sebesar Rp100.000 untuk 2 orang penanya terbaik. Oke. Tentang rahasia dapur Excel BI, mungkin ada yang udah tahu atau mungkin ada juga yang belum tahu. Apa sih Pak Excel BI itu? Boleh dijelaskan secara ringan? Baik, terima kasih Mbak Dia atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang kita sharing kali ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat NF semuanya. Jadi kalau kita berbicara Excel BI, alangkah baiknya kita memahami dulu istilah dari BI-nya itu. Apa itu BI? BI itu singkatan kependekan dari Business Intelligence. Artinya sebuah konsep yang digunakan untuk mengolah data, khususnya data yang bersifat pembuatan laporan. Ya. Jadi data ini kemudian diolah itu seperti misalkan kita ingin mencari nilai tertingginya, nilai terendahnya, nilai rata-rata, kemudian kita bisa memilah-milah data tersebut, yang pada akhirnya nanti dibuat laporan, di mana laporan itu nanti bisa digunakan sebagai bagian dari decision support system untuk mengambil suatu keputusan ataupun tindakan. Nah, Excel BI itu sendiri ya, jadi Excel mengambil konsep BI tersebut ke dalam aplikasi Excel. Kenapa demikian? Karena pada Excel sudah banyak terdapat fungsi-fungsi yang memang mendukung untuk konsep BI itu. Di antaranya kita ada fungsi sum untuk mencari total nilai tertinggi, dan banyak sekali fungsi lainnya.
yang nanti akan saya coba jabarkan satu persatu. Mungkin itu Mbak Dia. Oke. Terus apa bedanya nih Pak sama Excel yang biasa kita gunain? Nah, pada Excel BI itu adalah fitur tambahan yang memang sudah terdapat pada aplikasi Excel. Oke. Fitur tambahan ini diantaranya ada yang namanya Power Pivot dan ada yang namanya Power Query. Nah, sedangkan Excel biasa secara default itu tidak menampilkan fungsi Power Pivot dan Power Query. Yang ada hanya pivot saja sama makro recording. Itu Mbak Dia. Oke. Nah, kemudian yang menggunakan Excel BI ini tuh biasanya tuh siapa aja Pak? Apakah ada kalangan tertentu gitu misalnya? Nah, untuk pengguna Excel BI itu sendiri sebenarnya ini tidak dibatasi oleh level background pendidikan tertentu. Artinya semua orang yang sudah familiar dengan komputer, khususnya aplikasi Excel, itu bisa mempelajari Excel BI. Namun secara lebih spesifik, Excel BI itu lebih banyak digunakan pada orang-orang yang memang bekerja untuk membuat laporan, yang mana laporan ini berupa laporan yang sifat datanya adalah angka. Artinya setiap orang yang bekerja dalam proses pengolahan data, kemudian sudah terbiasa dengan aplikasi komputer, khususnya Excel, itu tentu bisa mempelajari Excel BI. Terlebih lagi orang-orang yang levelnya sudah manajer. Excel BI itu banyak digunakan oleh kalangan manajer untuk membuat analisis data dan memvisualisasikannya dalam bentuk dashboard. Oke. Tadi kan katanya untuk pada bidang yang outputnya mungkin bisa dibilang seperti laporan gitu ya Pak ya? Ya. Itu tuh contohnya apa Pak? Jadi Excel BI dengan Excel biasa pada dasarnya sama, yaitu untuk membuat laporan, intinya seperti itu. Namun fitur pada Excel BI itu memungkinkan laporan yang kita buat itu salah satunya bisa kita filtering, bisa kita combining, bisa kita transform, kemudian kita bisa melakukan find and replace. Artinya kalau misalkan dalam 1-2 baris laporan terdapat data yang blank, dengan menggunakan fitur pada Excel BI kita bisa segera memperbaiki laporan-laporan yang tadi ada nilai yang kosong tersebut. Oke. Kemudian Excel BI itu fitur bawaan pada Microsoft Excel sendiri ataukah ada tambahan gitu Pak? Nah, untuk Excel BI itu sendiri, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya Excel BI itu sudah terdapat pada program aplikasi Microsoft Excel. Nah, kita tinggal aktifkan saja fitur tersebut. Kalau kita lihat pada Excel, namanya bukan Excel BI. BI itu adalah konsep. Jadi bagaimana suatu aplikasi itu bisa mengolah data bisnis. Nah, BI itu adalah konsep, bukan sebuah fitur, melainkan konsep. Nah, bagaimana dengan Excel BI-nya itu sendiri? Nah, Excel BI pada Microsoft Excel ada 2 aplikasinya. Di antaranya ada Power Pivot dan Power Query, yang dimana itu bisa kita aktifkan dari menu File, Option, Add-ins, kemudian kita cari yang namanya Com, kemudian Go. Baru nanti kita akan dapatkan Power Pivot dan Power Query di sana. Itu Mbak Dia. Oke, seru banget. Banyak yang komen, wah seru ya belajar Excel BI, jadi penasaran nih. Pasti ada dong Pak tantangannya untuk belajar tentang Excel BI ini. Nah, kira-kira tantangan apa sih Pak yang akan kita hadapi atau kita coba nanti ketika kita belajar tentang Excel BI ini? Untuk belajar Excel BI memang tantangannya itu adalah kemauan, niat. Oke. Ya. Kalau kita misalkan sudah bisa nih Excel, kemudian kita ingin mengembangkan diri lebih dalam tentang aplikasi Excel, khususnya di Excel BI, karena Excel itu sendiri banyak variannya. Ada Excel yang programming yang seperti tadi saya sampaikan, ada Excel recording, ada Excel analisis data, kemudian juga ada Excel BI. Nah, tantangannya apa teman-teman? Yang pertama tadi saya sampaikan adalah kemauan. Yang kedua apa? Keseriusan kita dalam mempelajari Excel. Karena apa? Excel BI ini nanti lebih cenderung kompetensi yang sebagai kompetensi basicnya adalah matematika. Kenapa matematika? Karena proses pengolahan datanya di sini adalah data bisnis. Contoh, kita ingin mencari total bayar, di mana total bayar itu diperoleh dari harga dikali quantity. Bagaimana kalau misalkan ada potongan? Nah, itu bisa dilakukan di Excel standar dengan cara kita mengkalikan sel. Tapi kalau di Excel BI, yang kita kalikan bukan selnya,
melainkan judul kolom dari setiap tabelnya. Jadi basic tantangan utama kita mempelajari Excel BI yang pertama adalah kemauan, yang kedua teman-teman harus dalam tanda kutip ya memiliki kemampuan dasar Excel. Selain itu juga teman-teman harus fast learning tentunya. Ya, jadi kita punya kemampuan belajar dan memahami yang baik. Itu Mbak Dia. Oke. Ada yang nanya, mau langsung dijawab atau nanti aja nih Pak? Boleh coba satu dulu, silakan. Boleh, oke. Dari Dendi Setiawan 25, apakah dalam Excel BI bisa mengolah data sentimen? Gimana tuh Pak? Nah, maksudnya data sentimen ini apa dulu nih? Bisa dijelaskan? Dendi, bisa dijelaskan? Diketik. Oke, mungkin yang lain dulu? Kita lewat dulu, nanti mungkin dijawab sembari dia menjelaskan maksudnya. Oke, Ya, silakan. lanjut aja dulu kali ya Pak ya. Iya, silakan. Oke, kira-kira untuk belajar Excel BI ini kita tuh butuh waktu berapa lama sih Pak? Cukup sebentar kah? Atau butuh waktu yang lama gitu? Ataukah karena sulit jadinya butuh waktu yang lama atau bagaimana? Jadi untuk belajar Excel BI itu, kalau misalkan kita sudah memiliki kemampuan Excel, tentu tidak akan lama. Karena istilahnya kita hanya mengupdate pengetahuan yang kita miliki. Ya kurang lebih kalau untuk basicnya saja, Excel BI kan karena tadi saya bagi menjadi 2 platform ya. Ada yang Power Query, ada yang Power Pivot. Kalau untuk basically-nya saja, Power Pivot sebenarnya teman-teman sudah dapat di materi pivot. Ya, sedangkan Power Pivot itu bedanya apa dengan pivot? Kalau pivot itu biasanya secara default dia hanya membuat analisis data terhadap satu table. Walaupun bisa, tentu langkahnya lebih panjang kalau kita menggunakan Power Pivot. Nah, kalau Power Pivot kita bisa lakukan analisis data lebih dari satu table dengan cepat. Ya. Nah, lalu berapa lama kita bisa belajar? Untuk Power Pivotnya saja, pengalaman saya pribadi, minimal 4 jam kita sudah bisa. Sudah paham gitu? Iya. Baru nanti setelah itu kita masuk platform yang kedua yaitu Power Query. Apa itu Power Query? Query kan artinya perintah. Ya. Artinya apa? Kita memahami dasar-dasar perintah dasar dulu yang ada di Excel. Ya, jadi kita ingin operasi mencari nilai tertinggi menggunakan max, min, average, dan sebagainya. Nah kemudian kita masukkan perintah-perintah tersebut ke dalam Excel BI yang tentunya bahasanya sedikit berbeda namun tidak mengubah bahasa dasar yang ada pada Excel. Seperti itu, mungkin hanya penambahan titik 2 aja di awal. Kalau di Excel kan langsung sama dengan sum. Tapi kalau di Power Query itu harus ditulis dulu nama fieldnya, misalkan total titik 2 sama dengan sum. Jadi seperti itu bedanya. Sebenarnya Nah, lagi kalau untuk basicnya ya 4 jam lah. Oke, basicnya 4 jam. Sebenarnya lebih seru kalau langsung ini ya, langsung praktek sebenarnya ya. Benar sekali. Oke, tadi kan katanya basicnya 4 jam gitu kan. Nah, 4 jam itu tuh kita tuh apa aja sih Pak yang dipelajari kalau boleh tahu? Nah, gimana caranya kita, ininya dulu, dari 4 jam itu kita mempelajari apa aja gitu di dalam Excel BI itu. Kemudian kalau misalnya kita mau jadi Excel BI yang expert juga berarti kan butuh waktu lebih lama. Nah, kira-kira berapa lama tuh Pak? Baik. Waktu 4 jam itu bisa kita dapat, yang pertama peserta itu harus memiliki kompetensi dasar tentunya sudah bisa Excel. Belum tentu menguasai ya, cukup bisa Excel. Maksudnya bisa itu kita bisa melakukan operasi dasar pada Excel. Sekedar fungsi agregat, statistik, fungsi if, VLOOKUP, lookup, oke lah itu bisa. Nah, maksud 4 jam saya yang pertama yaitu kita bisa mengaktifkan fitur Power Excel BI. Seperti tadi mengaktifkan Power Pivot, mengaktifkan Power Query, mungkin itu hanya butuh waktu 5-10 menit saja. Kemudian kita memahami tampilan layout dari baik itu Power Pivot maupun Power Query. Kemudian yang ketiga, setelah kita memahami tampilan, sebut saja dulu yang pertama Power Pivot, itu kita memahami setiap fungsi yang terdapat pada Power Pivot itu sendiri. Yang dimana fungsi ini sebenarnya sama seperti yang ada pada Excel. Namun kelebihannya dari Power Pivot ini, dia bisa langsung menampilkan beberapa pivot sekaligus dari beberapa table. Beda dengan pivot yang ada pada Excel. Mungkin itu untuk 4 jam yang pertama, khususnya di Power Pivotnya. Nah, kalau misalnya untuk jadi Excel BI yang expert,
Nah, itu tentunya kita harus sering berlatih ya, berlatih, dan berlatih. Karena kalau kita belajar Excel BI tanpa kita mengulang terus, tentunya itu tidak akan membuat kita menjadi expert. Expert ini kan luas maknanya ya. Expert itu belum tentu dia menguasai. Dia bisa, tapi belum tentu dia menguasai. Karena ada apa? Di materi Excel BI itu kan ada query. Nah, di mana query itu kan isinya perintah atau bahasa pemrograman. Yang baru tadi saya sampaikan itu hanya setitik dari sekian banyak bahasa pemrograman. Nah, query di sini contohnya kalau teman-teman atau sobat NF pernah belajar SQL, itu mirip. Jadi bagaimana cara memfilter data menggunakan query, misalkan select bintang from, tabelnya apa namanya. Nah, itu bisa dilakukan pada Power Query di Excel BI. Itu Mbak Dia. Kayak profiling gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau kasih informasi lagi, mau mengulang informasi lagi. Untuk sahabat NF Komputer yang udah join, jangan lupa untuk siapkan pertanyaan terbaik dari kalian. Nantinya pertanyaan tersebut akan dipilih oleh tim kita yang nantinya bisa mendapatkan giveaway sebesar Rp100.000 untuk 2 orang penanya terbaik. Gitu. Oke, kita lanjut. Ngomong-ngomong tentang Excel BI, dari tadi udah ngomongin cukup lumayan panjang. Di mana kita bisa mendapatkan, maksudnya tuh kita bisa gunain Excel BI itu di platform apa gitu Pak? Oke, untuk Excel BI sendiri ya, itu memang sudah terdapat pada Microsoft Excel. Jadi kita tinggal mengaktifkan saja. Kemudian kalau kita pengen belajar Excel BI itu yang paling mudah adalah kita gunakan fasilitas online. Sekarang sudah banyak sekali di media online itu yang membahas tentang Excel BI dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, setelah kita mengikuti training by online ya, kita gabung tuh ke grup-grup yang ada, baik WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman sobat NF kalau memang tertarik, yuk join sama kita di NF Komputer. Itu Mbak Dia. Oke, bisa join ya di NF Komputer, solusi IT training. Oke, terkait pengolahan data ya pada Excel itu tuh nanti outputnya kira-kira tuh apa Pak? Output dari Excel BI itu kurang lebih sama dengan Excel. Namun yang membedakan tadi yang seperti saya sampaikan, fitur-fitur Excel BI itu dari hasil pengolahan data yang dilakukan pada Excel itu bisa kita proses lebih lanjut. Contohnya pada Power Query-nya. Di Power Query itu kita bisa memilah mana saja nih kolom-kolom atau field-field yang mau kita tampilkan. Kemudian dari sekian tabel itu mana nih tabel-tabel yang akan kita relasikan sehingga nanti akan menghasilkan tabel baru. Nah, itu bisa dilakukan di Excel BI khususnya pada fitur Power Query. Kemudian kita juga bisa melakukan perbaikan data ya. Jadi di sana itu ada fitur yang fungsinya untuk memperbaiki data kalau kita misalkan dalam 1.000 baris data di tengah-tengah ada data yang kosong, itu bisa kita perbaiki, bisa kita temukan. Atau contoh lainnya lagi misalkan kita punya data, sebut aja negara, terdiri dari 5 baris. Baris pertama kita sebut Indonesia. Baris kedua, ketiga, dan keempat itu harusnya sama Indonesia. Cuman biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu suka dibikin kayak idem gitu ya. Nah, itu kalau di Excel dalam laporan pivot biasanya dibaca 0, data 0, blank, kosong. Nah, dengan menggunakan fitur pada Power Query, itu bisa kita mengisi secara otomatis. Yang kosong-kosong itu langsung otomatis dari Indonesia semua. Itu salah satu contoh output yang bisa dihasilkan dari Excel BI. Oke. Nah, kalau Excel BI sendiri itu tuh dia itu sifatnya tuh kayak apa ya, workspace together gitu nggak sih Pak? Maksudnya, jadi bisa dikerjainnya tuh lebih dari satu orang gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu Excel BI itu kan dia fitur yang terdapat pada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu kan produknya dari Microsoft. Berarti Excel BI itu berjalan pada platform sistem operasi Windows. Nah, jika Excel BI-nya ini ya kita jalankan di komputer offline, berarti tidak dapat diakses secara online. Nah, online-nya ini online via internet atau lokal. Ya, ada internet, ada Ethernet. Nah, kalau kita akses secara internet tentunya tidak bisa. Tapi
Tapi kalau kita aksesnya itu lokal melalui jaringan LAN, tentu seperti sharing folder biasa, karena fitur di Excel sendiri kan ada sharing workbook. Oh, Artinya sebuah lembar kerja atau buku kerja di Excel itu bisa digunakan secara bersama-sama. Itu Mbak oh, Dia. berarti bisa digunain secara bersama-sama ya. Dan ini tuh kebetulan ada yang nanya juga dari Syariah Property Indonesia, dia nanya, apakah Excel BI bisa diakses secara online? Tadi sebenarnya udah kejawab ya, untuk bisa atau tidaknya. Sebenarnya bisa, tapi menggunakan Ethernet lah gitu ya Pak ya? Iya, secara lokal. Secara lokal, seperti itu. Sudah terjawab ya pertanyaan yang sebelumnya. Oke, lanjut. Kira-kira ada bidang ilmu tertentu nggak sih Pak yang kita harus punya untuk bisa belajar Excel BI ini? Untuk bidang ilmu untuk mempelajari Excel BI, yang pertama yang pasti kita harus memiliki pengetahuan dasar tentang penggunaan komputer. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara memanfaatkan Excel sebagai aplikasi pengolah data, khususnya data angka. Nah, kemudian yang ketiga, mohon maaf nih, kita harus bisa memahami juga proses perhitungan matematika. Gitu. Karena di dalam namanya proses pengolahan bisnis ya, data, itu pasti nanti ada operasi matematika di situ. Oke. Nah, jadi rumus yang kita terapkan matematika itu bisa kita implementasikan. Mungkin nanti cara penulisannya aja yang berbeda. Contoh, misalkan kita ingin mengalihkan harga dikali biaya, di harga dikali kuantiti. Nah, kalau di Excel kan yang kita kalikan adalah selnya. Sedangkan kalau di Excel BI itu justru judul kolomnya yang kita kalikan. Sebenarnya sih prosesnya, konsepnya sama, harga dikali kuantiti. Cuman cara penulisannya yang berbeda. Itu Mbak Dia. Oke. Mulai terbayang bagi saya yang kurang familiar dengan Excel BI. Mungkin teman-teman juga atau mungkin ada yang baru dengar tentang Excel BI. Kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan karena bisa dapat giveaway senilai Rp100.000. Oke, tadi saya coba jawab pertanyaan yang tadi ya, Dendi ya. Oh, oke. Boleh. Tentang data sentimen ya. Mungkin maksudnya beliau itu data sentiment analysis ya, yang artinya data tersebut bisa diperoleh dari berbagai macam platform. Platform ini dalam artian platform penyimpanan data. Jadi Excel BI ini ya, itu memang dia untuk sumber datanya itu kita bisa buka, bisa berasal dari berbagai platform aplikasi, tidak hanya Excel. Ya, salah satu produk Microsoft yang bisa terkoneksi dengan Excel BI yaitu Microsoft Access. Jadi untuk data sentimen ini sendiri artinya si Excel BI ini memang memiliki fitur untuk memperoleh data dari berbagai platform aplikasi seperti Excel, Microsoft Access, SQL, dan aplikasi-aplikasi database atau pengolah data lainnya. Itu Mbak Dia. Oke. Masih sama dari Dendi_Setiawan. Pak, apakah Excel BI berbayar? Mungkin banyak juga tuh sebenarnya yang mau nanya, cuma malu-malu. Kira-kira berbayar nggak Pak? Apakah Excel BI berbayar? Seperti saya ulangi sekali lagi ya, Excel BI itu sebenarnya aplikasi yang memang sudah ada pada Microsoft Excel, khususnya mulai dari Excel 2016. Nah, terkait berbayar atau tidak, itu tergantung dari license yang kita miliki. Apakah kita menggunakan Windows yang Office yang original atau tidak. Jadi secara harfiah saya mengatakan Excel BI itu gratis. Artinya bisa kita gunakan. Kalau di rumah kita sudah ada Excel, kita tinggal cari aja fitur Excel BI. Bukan Excel BI-nya yang kita cari, tapi fiturnya. Seperti apa? Power Pivot dan Power Query. Dan tinggal diaktifkan gitu ya Pak ya? Tinggal diaktifkan saja, betul. Nah, saya sangat merekomendasikan nih untuk yang mau belajar Excel BI, ya. Pastikan Office-nya itu ya yang pertama berlicense. Kemudian yang kedua, Excel BI karena ini fiturnya banyak ya teman-teman ya, dan ini terintegrasi dengan banyak aplikasi ya, itu memorinya minimal 8 GB saya sarankan, saya rekomendasikan. Karena apa? Karena dia banyak sekali menguras sumber daya. Artinya kalau misalkan contoh Excel deh, Excel itu dalam satu sheet
ya, dalam satu shift itu berapa baris sih mampu data untuk diolah? Kurang lebih kan 1.048.526 baris. Sedangkan dengan Excel BI kita mampu mengolah lebih dari itu. Bayangkan aja kalau kita buat tabel dengan data sebanyak 1 juta, saya yakin komputer teman-teman dengan memori yang hanya pas-pasan lah, misalkan 4 GB, 2 GB, pasti lambat sekali. Apalagi kalau kita sudah masuk ke fitur pivot saja, belum ke power pivot, pivot saja, pasti itu udah lambat sekali. Itu Mbak Dia. Oke. Kalau misalnya dia mau belajar tapi memang memori laptopnya masih kecil, gimana dong Pak? Bisa saja, Tetap tapi bisa. mungkin agak lama gitu ya? Iya. Jadi salah satu fitur yang tadi saya sampaikan, ada power pivot, ada power query. Ketika power query ataupun power pivot kita aktifkan, ya, kemudian dia mengambil data, entah itu dari Excel, Access ataupun SQL ataupun data yang dari aplikasi pemrograman database lainnya, dia akan mentransform data tersebut dalam bentuk table. Nah, proses transforming ini tentunya sangat menguras memori, yang membutuhkan memori yang banyak. Seperti itu, Mbak Dia. Oke. Bukannya tidak bisa ya, tetap bisa. Cuman Bisa. butuh proses waktu yang lebih lama. Ya, cuma mungkin ada keterbatasan tersendiri gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Ada lagi, masih dari Syariah Properti Indonesia. Izin bertanya Pak, bagaimana keamanan di Excel BI? Karena isu-isu terkini data kita suka jebol nih Pak. Apakah keamanannya bisa dijamin? Gitu Pak. Nah, Silahkan dijawab. Excel BI karena ini adalah fitur yang terdapat pada Microsoft Excel, keamanan tentunya tergantung dari si pengguna itu sendiri. Artinya, kalau Excel BI ini digunakan secara offline, berarti bisa dijamin keamanan cukup baik. Tapi kalau misalkan komputer kita ini di-sharing work together melalui jaringan lokal tadi, tentu semua orang bisa mengakses. Nah, terkait fitur keamanan itu sendiri, Excel sudah banyak lapisan atau layer keamanan. Salah satunya kita bisa memberi password dokumen, kemudian kita bisa proteksi workbook-nya. Kemudian kalau teman-teman memahami pemrograman seperti yang sedang saya dalami sekarang, kita bisa bikin aplikasi login untuk file Excel itu sendiri menggunakan VBA, Visual Basic Application. Itu Mbak Dia. Oke. Mungkin kita balik lagi, kita flashback ke tema kita. Mengolah jutaan data menjadi strategi pasar. Mungkin boleh dideskripsiin terkait mungkin atau ada contoh case-nya gitu Pak? Bisa diulangi? Kita kan balik lagi nih Pak, tema kita kan mengolah jutaan data menjadi strategi pasar. Nah, itu tuh kira-kira strategi pasar yang seperti apa gitu? Atau mungkin ada case yang bisa dijelaskan gitu? Nah, contohnya kalau dalam pengelolaan bisnis ya, kan kalau kita berbicara tentang pengolahan data, itu kan kita nggak terpaku hanya satu tabel saja. Contoh kalau kita membuat tabel transaksi penjualan, ya, membuat tabel transaksi penjualan itu kan minimal 3 tabel yang kita butuhkan. Pertama ada tabel customer, kemudian kedua ada tabel produk, kemudian barulah terjadi yang namanya transaksi. Nah, ini semua kan dibutuhkan dalam dunia bisnis. Apalagi kalau misalkan transaksi itu, ya, kalau transaksi itu dilakukan melibatkan pihak ketiga, misalkan bank, berarti kan kita harus bikin juga tabel bank, sehingga nanti tabelnya direlasikan, dihubungkan antara keempat tabel tersebut. Ini baru 4 tabel. Bagaimana kalau misalkan kita perusahaannya besar, punya cabang, ya, cabangnya lebih dari 1. Nah, itu kalau proses pengolahan datanya kita menggunakan Excel, itu tentu akan sangat berat sekali, ya, dan sulit dilakukan, walaupun bisa, butuh effort yang lebih. Nah, ini membuka peluang pasar, maksudnya apa? Artinya si Excel BI ini memudahkan proses kita, ya, dalam mengelola bisnis kita, seperti itu Mbak. Jadi ketika kita ingin mengolah informasi dengan Excel BI itu, semua proses bisa dilakukan dalam satu aplikasi. Dan langkah yang diperlukan itu tidak sebanyak langkah ketika kita, contoh kecil aja. Tadi sempat saya singgung, pivot pada Excel itu digunakan untuk menampilkan
laporan analisis data. Secara default itu hanya menampilkan satu table, walaupun bisa. Ya, bisa lebih dari satu table. Nah, dengan menggunakan Power Pivot, kita bisa langsung membuka 3, 4, 5 dokumen sekaligus. Dan ke semua dokumen itu langsung bisa kita buat relasinya dan dijadikan pivot table. Bahkan kalau kita ingin, bisa langsung kita jadikan pivot chart yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan dashboard. Nah, ini kan sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa. Itu Mbak Dia. Menarik banget nih pembahasan kali ini. Berat. Oke. Aku penasaran sama yang tadi kan sebelumnya Pak Hafiz kan bilang kalau misalnya untuk menggunakan Excel BI ini kan kita bisa dikerjakan atau dilakukan lebih dari satu orang gitu kan. Nah, itu tuh berupa apa Pak? Kayak misalnya share link kah atau bagaimana tuh Pak? Nah, penggunaan Excel BI lebih dari satu orang itu tentunya kita melibatkan lagi fitur Excel yang lainnya. Ya, kalau dari sisi Excelnya sendiri kita cukup sharing workbooknya saja. Ya, workbooknya kita share, kemudian folder atau dokumen filenya juga kita share. Tentu kalau kita belajar jaringan komputer, teman-teman atau sobat NF tahu ya bagaimana cara sharing folder melalui IP address. Tapi ada juga cara yang lain, kita bisa memanfaatkan pemrograman Visual Basic yang memang sudah ada pada Excel. Kita bisa bikin form. Jadi kalau mungkin teman-teman terbiasa menggunakan Google Form, kita nginput data nih, ngisi kuesioner, ngerjain soal pakai Google Form. Biasanya kan report langsung jadi dalam bentuk spreadsheet kan, seperti Excel kan? Iya. Nah, di Excel itu ada fitur seperti itu. Jadi kita bisa bikin form, di mana nanti form ini outputnya di lembar kerja Excel, di mana nanti form ini outputnya di lembar kerja Excel, Excelnya ini akan synchronize dengan Excel BI. Seperti itu Mbak Dia. Ya. Nah, formnya ini sendiri kan bisa diinput oleh banyak orang karena ada fitur share workbook tadi. Oh gitu. Berarti dari software Excel sendiri juga kita bisa invite orang-orang yang lain gitu ya Pak ya? Pengertian invite-nya di sini bukan diakses secara global melalui jaringan internet ya, bukan. Oh iya. Jadi maksudnya bisa di-sharing secara online di sini maksudnya melalui jaringan lokal Ethernet. Oke, berarti jadi cuma kita cara pandangnya jangan ke Google Spreadsheet ya, kalau itu kan internet ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Mulai kebayang dan terbayang bahwa seru banget belajar tentang Excel BI ini. Oke. Ada yang nanya lagi? Dendi sama Syariah Properti Indonesia sangat-sangat excited ya. Mungkin pertanyaan dari aku aja. Kira-kira ada nggak sih Pak saran tertentu untuk kita tuh belajar Excel BI gitu? Saran untuk belajar Excel BI? Apalagi yang belum punya basic banget gitu. Kalau yang pakai Excel aja tuh masih, ini apa ya gitu Pak. Kalau saya cenderung untuk bisa belajar Excel BI itu kita lihat hasil akhirnya dulu. Jadi banyak di dunia online, khususnya di internet ya, hasil dari pengolahan data menggunakan Excel BI. Nah, kita pelajari itu dari hasil akhirnya. Nah, dari hasil akhirnya kok ternyata mudah ya, seperti itu. Nah, itu akan memotivasi kita untuk mempelajari Excel BI. Sama ketika kita belajar membuat website. Kalau sekarang ini kan website sudah mudah untuk dibuat, banyak sekali template di internet untuk buat website, sehingga kita nggak perlu memahami bahasa pemrograman pun kita sudah bisa belajar bikin website. Ya. Tapi kalau pengen lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, apa sih website isinya? Di situ ada HTML, ada PHP dan sebagainya. Jadi saran saya ketika teman-teman bagaimana kita belum pelajari Excel BI, coba teman-teman searching ya di internet, hasil dari pengolahan data menggunakan Excel BI. Nah, nanti teman-teman di situ akan tertarik, oh ternyata mudahnya menggunakan Excel BI, khususnya pada fitur pivotnya, power pivotnya. Jadi nanti teman-teman akan
belajar, oh ternyata kalau power pivot ini mudah, berarti pivot harusnya lebih mudah nih. Nah itu akan terpancing ke situ. Begitu juga dengan yang fitur Power Query-nya. Oh ternyata kita punya table yang terdiri dari 5 field-nya, 5 kolom misalkan. Ternyata kita bisa menampilkan hanya kolom tertentu saja, jadi nggak semua kolom ditampilkan. Nah ini tentu akan memotivasi kita, oh begini cara menampilkannya. Dan tentu ini akan mengefisienkan penggunaan memori komputer dibandingkan kita menampilkan semua kolom yang nggak penting. Itu Mbak Dia. Oke, berarti bisa pekerjaan juga efisiensi gitu ya Pak ya. Dilihat dari hasil akhirnya gitu kan. Nah, nggak munafik nih kalau zaman sekarang kan pasti merasa bahwa kalau belajar Excel BI kira-kira tuh nanti tuh kita ada apa ya prospek kedepannya tuh gimana gitu Pak? Kayak kalau misalnya kita punya kelebihan belajar tentang Excel BI itu. Baik, Excel BI saya langsung to the point aja, itu sudah masuk ke level manager ya. Oke. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai Excel BI, jangan kaget kalau nanti perusahaan tempat teman-teman bekerja menempatkan Anda sebagai seorang manajer. Oke. Tapi kalau hanya bisa Excel saja, semua orang sekarang setiap lowongan pasti minimal kompetensi yang diminta itu pasti adalah Office. Tapi kalau teman-teman punya kompetensi Excel BI, itu tentu nilai plus sendiri bagi teman-teman khususnya Sobat NN. Oke. Ada yang nanya lagi dari Jody Al-Hadi. Jika Excel BI sudah mengeluarkan outputnya untuk menjadikan menarik atau tervisualisasi, apakah harus kita buat lagi Pak di platform desain lainnya? Jadi untuk membuat visualisasi data, yang dimaksud dengan visualisasi data ini kan kita menampilkan hasil laporan pengolahan data. Nah, laporan pengolahan data itu pada umumnya yang Excel sajikan itu bentuknya tabel. Bayangkan saja kalau kita punya tabel, satu tabel aja terdiri dari 100 baris, di mana laporannya itu berupa rugi laba sebut saja. Kalau dalam bentuk tabel tentu kita akan sulit mana nilai tertinggi, mana nilai terendah. Makanya dibuat visualisasi yang memudahkan kita membaca data. Nah, visualisasi data ini cenderung orang melihat itu lebih enak grafik. Kan grafik tinggal melihat warna, oh ini naik, oh ini turun. Nah, bisa nggak dengan Excel BI dibuat seperti itu? Fitur itu ada di Power Pivot. Jadi setelah kita mengolah data menggunakan Power Pivot, di situ ada fitur yang bisa membuat pivot chart namanya. Jadi data yang ditampilkan itu nanti akan mempermudah. Biasanya kalau kita sudah sampai ranah ke visualisasi data dalam bentuk grafik, ini sudah ranahnya manajer. Karena cenderung manajer itu tidak ingin melihat proses, dia akan lebih cenderung melihat bagaimana suatu nilai itu, informasi itu ditampilkan. Apakah naik, apakah turun. Kalau turun baru dia pertanyakan prosesnya. Prosesnya seperti apa? Itu Mbak Dia. Sip. Pertanyaan lagi dari sahabat NF Komputer. Pak, Excel BI berarti tidak apa-apa tidak pakai cloud. Soalnya sekarang hampir semua perusahaan hijrah ke cloud, Pak. Cloud itu kan bisa internet ya, bisa juga lokal. Artinya cloud itu kan tempat penyimpanan data melalui jaringan komputer. Pengertian cloud secara umum kan itu tempat penyimpanan data secara online. Nah, contohnya apa sih cloud itu? Contohnya ada yang sering dipakai itu Google Drive. Itu kan sebenarnya sistemnya sudah cloud. Itu sistem penyimpanan data secara online dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, bisa nggak Excel BI kita simpan ke sana? Ya tentu bisa. Kenapa tidak? Itu Mbak Dia. Oke. Dan terkait keamanan datanya juga ya Pak ya? Ya. Nah, terkait keamanan data yang seperti tadi saya sampaikan, karena dia basicnya Excel itu punya banyak layer keamanan. Yang pertama itu ketika kita save as, di situ kan ada tools untuk kita memasukkan password. Di situ aja masih ada 2 layer lagi, password read only, password to modify. Itu udah 2 layer keamanan. Belum lagi ketika kita buat pemrograman menggunakan VBA yang terdapat pada Excel. Ini lebih dalam lagi. Belum lagi nanti di workbooknya bisa kita protect. Belum lagi di selnya bagian terkecil dari Excel, itu juga bisa kita protect. Itu sistem keamanan yang Mbak Dia. Oke, menarik banget
bahasan kita sore hari ini. Lagi hujan-hujan, bahasannya Excel BI, dan sahabat NF Komputer juga excited, banyak yang nanya. Oke, udah panjang lebar nih kita ngebahas tentang Excel BI. Kira-kira di mana sih Pak kita tuh bisa dapat ilmu atau pelatihan tentang Excel BI ini? Baik, untuk belajar Excel BI seperti yang tadi sudah sampaikan, teman-teman bisa mencari secara online. Artinya teman-teman harus self-taught ya, belajar sendiri, punya keinginan yang keras. Bisa juga dari sumber-sumber media sosial seperti Instagram, seperti yang kita lakukan sekarang ini ya teman-teman ya, sebenarnya. Dari grup WhatsApp, grup-grup Telegram, Facebook, dan sebagainya. Namun juga teman-teman bisa bergabung, silakan buka situs inurfikri.com. Nanti bisa teman-teman temukan di sana Excel BI. Oke. Itu Mbak Dia. Jadi buat sahabat NF Komputer yang selalu join, setia banget nih sama sosial medianya NF Komputer. Jangan lupa sering kepoin IG kita di nf.komputer, kemudian ada Facebooknya, ada TikToknya juga. Jangan lupa di follow, jangan lupa di mention atau mungkin kalian punya ide-ide gitu bisa di tag gitu kan. Jangan lupa juga cek website kita di www.nurulfikri.com. Kepoin pengajar kita siapa aja, termasuk ada Pak Hafiz, ya Pak ya? Siap. Kemudian ada materi apa aja gitu kan. Jangan lupa dikepoin. Jangan lupa di follow, ajak teman-temannya untuk follow NF Komputer supaya nggak ketinggalan live IG kita gitu. Oke, mungkin dari saya cukup. Saya mau umumin menang giveaway yang mungkin dari tadi sudah nungguin. Oke. Terima kasih Pak Hafiz untuk pembahasannya tentang Excel BI di sore hari ini. Jangan jangan live dulu. Nanti akan memberikan sedikit pesan atau saran di akhir, oke? Sebelumnya, untuk penanya terbaik di live IG kita di Bincang Santai di bulan Oktober ini, penanya terbaik ada @dendi_setiawan25 sama Syariah Properti Indonesia. Oke. Selamat, jangan lupa untuk DM ke IG kita, nanti akan dibalas sama admin kita untuk ngeklaim giveaway-nya gitu. Oke. Pak Hafiz, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin terakhir Pak Hafiz ada yang ingin disampaikan nggak untuk sahabat NF Komputer? Baik, untuk sahabat NF Komputer semuanya, tidak usah takut untuk mempelajari Excel. Excel itu banyak sekali variannya ya. Salah satunya adalah Excel BI. Dengan Excel BI, tentu dengan fitur yang dimilikinya, kita bisa mengolah jutaan data. Ya, tentunya dengan spesifikasi komputer yang support tentunya ya. Nah, disinilah Excel BI itu menjadi rahasia dapur sehingga bisa mengolah jutaan data menjadi strategi pasar. Yang dimaksud di strategi pasar di sini adalah menciptakan peluang, potensi, sehingga nanti pada akhirnya membuat teman-teman itu menjadi lebih sukses. Itu Mbak Dia. Oke. Dan jangan lupa selalu semangat. Oke. Cukup dari saya, dari Pak Hafiz. Cukup Pak Hafiz? Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Pak Hafiz. Semoga sehat selalu. Untuk sahabat NF Komputer, ditunggu apabila ingin mengikuti pelatihan di NF Komputer. Sekali lagi, jangan lupa untuk kepoin Instagram kita. Kemudian ada web, ada TikTok juga, ada Facebook. Jangan lupa selalu kepoin sosial media kita. Rajin-rajin komen, rajin-rajin love. Semoga ada hadiah nanti. Nanti mungkin ada hadiah kalau misalnya interaktif ya di sosial media kita. Oke, sampai jumpa di Bincang Santai bulan depan, di bulan November. Saya Dia, mohon undur diri. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak Pak Hafiz sekali lagi sudah menyempatkan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.